طيب أيها الإخوة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على نبي الله. إخواني وأخواتي عزني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله بعد أن قمنا بالواجبات والعبادات النوافلة فعسى الله أن يقبل عباداتنا من الصيام ومن الصلوات وكذلك من دعواتنا آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، في هذه الحصة المباركة إن شاء الله سنواصل درسنا. قبل ذلك أريد أن أكرر الدروس التي قد تعلمناها في المساء القادم، في المساء السابق، على أننا قد أخذنا موضوعا عن النكرة والمعرفة. نكرة والمعرفة، أن الكلمة أو نكرة هي تدل على معنى العموم، معنى العموم، أما المعرفة تدل على معنى الخصوص، معنى الخصوص، هكذا لسهولة الفهم. طيب، وبعد ذلك أخذنا قليلا من الكلمة الأولى والكلمة الثانية، أو بداية الكلمة ثم تقال الخبر. الكلمة الأولى تسمى مبتدأ، والكلمة الثانية تسمى خبرا. كما قلنا مثلا المسجد كبير، البيت واسع، طيب، وهكذا. الآن نواصل التمرينات. بعض التمرينات هذه سنكمل التمرينات حتى نستفيد أكثر من الفهم والاستفادة إن شاء الله. هذا التمرين: اختر كلمة من القائمة باء تناسب الكلمة التي في القائمة ألف. اختار معناها pilihlah, اختار pilihlah كلمة kata min al-qaimati ba, dari bagian ba huna, tunasibu al-kalimata allati fil qaimati alif atau hamzah, alif ba, yang tunasibu, yang sesuai, tunasibu yang sesuai dengan al-kalimah kata allati fil qaimah alif, yang sesuai dengan pada kolom alif. Baik. Huna sittu kalimat. Huna sittu kalimat fil qaimah alif wal qaimah ba. Baik. Man yuridu an yuhawila wa yutabbiq al-kalimah atau hadha at-tamrin. Silakan, siapa yang ingin mencoba menggabungkan antara bagian alif dengan bagian ba. Sama ini juga mubtada dan khabar. Di bagian alif ini semuanya adalah ma'rifah. Ma'rifah. Dan dia di awal kata, maka diistilahkan dengan mubtada. Dengan bagian ba adalah khabar. Ba adalah khabar. Nah, khabarnya silahkan dicocokkan dengan mubtada. Baik, tafadhal, man yuridu. Ana Ustaz. Yasir. Baik, tafadhal. Ana pilih salah satu atau gimana, Ustaz? Ya, mau diborong apa satunya? Baik. Satu ya, ini ada berapa? 6 ya? Ada berapa yang hadir? 6. Ada 6 nih, pas nih satu-satu ya. Ya, antum yang ini aja, yang satu, nomor 1. Oh, siap. Bismillah. At-talibu maridun.
At-talibu At-talibu maridun. maridun. Apa artinya? Seorang siswa sakit. Ya, Eh, ya. Maridun sakit ya. Maridun nah, sakit. Nah, seorang siswa ya sakit ya, sedang sakit. Baik. Allah, barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya, kalau nggak angkat tangan nih saya tunjuk nih. Tapi dapat semua ini insya Allah ya. Oke. Si Naila, Naila ada Naila? Aina? Mujud Naila? Ya, Ya. Oke. Coba dilihat nomor 2. Nomor 2 adalah ad-dukanu. Ad-dukanu. Ada yang tahu artinya ad-dukan? Dukan. toko, Ustaz. Ya, toko ya atau kios. Ad-dukan artinya toko atau kios. Ya, kalimat apa ini? Kata apa yang cocok di sini? Di Naila yang cocok dengan ad-dukanu. Kira-kira kata apa di sampingnya? Toko, sebuah toko yang apa? Kira-kira yang mana? Saya kasih tahu ya, ini yang ba artinya ladidun. Ladidun itu artinya enak, nikmat, sedap. Gitu ya. Nikmat ya, ladidun artinya enak, nikmat, sedap. Ya, mantap ya. Yang kedua maksurun, patah tadi sudah ya. Maksurun, patah. Yang ketiga sakilun. Apa artinya sakilun? Apa tadi? Contohnya batu ya. Sakilun artinya berat. Sakilun artinya berat. Maftuhun. Maftuhun terbuka. Maridun sakit, ini sudah tadi ya, maridun sudah. Kemudian harun artinya panas. Harun artinya panas. Oke, sekarang silakan. Yang cocok dengan ad-dukanu apa? maftuhun. Maftuhun. Mumtaz ya. Ad-dukanu maftuhun. Artinya apa? Artinya apa tadi? Ad-dukan? Naila? Terbuka. Ad-dukan, dukan. Ad-dukanu. Adukan toko. Toko ya, ya betul. Toko berarti sebuah toko yang maftuhun, yang terbuka ya. Terbuka. Baik. Oke, Ibu Ferial. Ah, ya. Pak Ustadz, kalau tokonya tutup apa? Oh iya iya. Karena ini lagi puasa ya. Ramadan ya. Ya, baik. Tutup mughlaq. Mughlaqun. Dari aghlaqa yughliqu atau mukfal. Akfala yukfilu. Mukfalun, tertutup. Tergembok ya. Kuflun itu kan gembok. Kuflun itu gembok. Bisa mukfalun atau bisa mughlaqun. Bisa dua itu. Mughlaqun atau mukfalun. Mukfalun. Qaf, fa, lam. Mukfalun. Fadal Bu Ferial, nomor 3. Ar-raqmus tsalits. Nomor 3 ya. Oh, atufaha. At-tufa. Altufahu. Naam. Lazidun. Al-tufahu ladzidun. Ma makna? Apelnya enak. Oh iya iya iya, mumtaz ya. Ya. Apel ya yang enak ya, nikmat. Baik. Ukhti Sakinah. Fadhali. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Maknaha? Air itu panas. Air itu panas. Ya, air itu panas. Ya. Baik.
Ya, kemudian Alia. Si Alia ada? Ya, nomor 5. Raqmul khamis. Naam. Al-hajaru. Apa artinya al-hajaru? Batu. Ya, apa yang cocok dengan apa itu? Sakilun. Iya, al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Apa artinya? Batu berat. Batu itu berat. Ya, thaqilun berat. Baik. Terakhir, Septian. Terakhir bagiannya ya. Nggak ada lagi pilihan. Ya. Fadal. Ada Septian? Aina? Ghair mujud. Baik. Al-qalamu berarti tinggal satu yang belum ya. Maksurun. Maksurun. Baik. Jadi yang sempat mencetak bukunya, PDF-nya, silakan dikasih tanda ya. Kasih tanda rekannya ini atau ibu tadi apa pasangannya atau digaris ya. Digaris biar nanti mudah untuk dimurojaah. Digaris atau ibu berarti apa tadi? Maridun digaris gitu ya atau dikasih angka 1, mana temannya 1 seperti itu boleh. Baik. Wal kalimatul jadidah, ini ada kosakata baru lagi. Yang barangkali ada yang belum tahu, bisa ditandai ya terjemahannya. Hulwun. Hulwun. Artinya manis. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Hulwun. Manis. Maridun. Tadi sudah sakit. Ad-dukanu. Kios atau toko. Ghaniyun. Ma makna ghaniyun? Masya Allah ya akhi, anta ghani. Anta rajulun ghaniyun. Laka amwalun kathiratun. Ma makna ghaniyun? Kaya. Kaya. Ya, kaya ya. Ghaniyun artinya kaya. Baik. Tawilun. Tawilun. Ada yang tahu artinya tawilun? Tawilun. Tul. Tol. Ini jadi jalan tol itu dari bahasa Arab ya. Tul. Tul. Alat tul. Jadi Tinggi. lurus. Tawilun artinya bisa tinggi, bisa panjang ya. Bisa tinggi, bisa panjang. Tapi biasa dipakai untuk panjang. Panjang. Misalkan jalan gitu ya. Jalan atau bisa juga untuk tinggi. Kemudian fakirun. Fakirun. Ya. Fakirun. Ya fakir ya. Sudah biasa ini jadi kalimat. Qasirun. Kebalikan dari tawilun. Qasirun. Pendek ya. Tawilun. Tinggi. Qasirun. Pendek. At-tufahu. Apel. At-tufahu. Apel. Sip. Hulwun. Manis. Hulwun. Adakah contohnya di sini? Nah ya, hulun. As-sukaru hulun. Manis ya. Maridun sakit, ad-dukanu kios toko, ghaniyun kaya, tawilun panjang atau tinggi, panjang ya. Fakirun fakir, qasirun pendek, at-tufahu apel. At-tufahu apel. Baik. ننتقل الآن إلى الموضوع الجديد. وهذا الموضوع يتعلق بعلم التجويد. يتعلق بعلم التجويد. لماذا؟ لأن بحثنا هذا يتكلم عن الحروف القمرية والحروف الشمسية، وهذا مهم جدا. مهم. لماذا؟ لأن هذا الموضوع سيساعدنا
في تصحيح عند القراءة عند القراءة العربية. كيف نقرأ الكلمة؟ طيب أخذنا الموضوع فيما سبق على أن هناك ألف لام. ألف لام المقصود بألف لام هنا يعني للتعريف. Jadi maksud dari fungsi alif lam di sebelumnya adalah untuk ma'rifah, ya kan? Untuk ma'rifah. Nah, sekarang kita pembahasannya adalah bagaimana cara membacanya. Bagaimana cara membacanya, gitu ya. Kalau ada satu kata dasar kemudian ditambah dengan alif lam di depannya. Cara membaca huruf pertamanya seperti apa? Cara membaca huruf pertamanya seperti apa? Ya. Baik. Al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Huruf-huruf yang dimaksudkan adalah al-qamariyah wal hurufus syamsiyah. Bitaksir dengan secara ringkas, al-huruful qamariyah itu adalah yuntaqu lamul alif atau aliful lam yuntaqu harful lam. Jadi huruf qamariyah itu adalah yang alif lamnya itu terbaca sukun. Lamnya dibaca sukun. Sebentar. Baik. Ya. Jadi al-huruful qamariyah adalah ketika ada huruf dasar, misalkan baitun gitu ya. Kemudian ditambah dengan alif lam di depan yang berfungsi sebagai makna khusus. Tetapi kita masih punya PR bagaimana cara membaca huruf ba tersebut. Huruf ba tersebut. Gitu ya. Apakah karena di hadapannya adalah ada huruf lam gitu ya. Coba saya gitu ya. Biar lebih jelas. Saya ganti yang share. Baik. Nadribu masalan, kita berikan contoh. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam ya, yang huruf lamnya itu dibaca sukun. Huruf lamnya dibaca sukun. Ya, alifnya fathah kalau dia di awal gitu ya, di awal kata. Kita berikan contoh. Baitun. Ya, baitun. Baitun, huruf pertamanya adalah huruf ba. Baik, huruf ba. Dan huruf ba ini salah satu di antara huruful qamariyah. Kenapa? Karena kalau dia bertemu dengan atau ditambah dengan al ya, maka ya, maka huruf lamnya ini dibaca sukun. Ini ya, dibaca sukun. Al-baitu. Al-baitu. Baik. Baitun. Al-baitu. Kita bandingkan sekarang yang kedua namanya al-hurufus syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah huruf lam pada lamnya tidak dibaca. Jadi langsung melebur kepada huruf pertamanya, huruf aslinya, ya, dengan dibumbuhi tasydid pada huruf tersebut. Contohnya Rasulun. Rasulun. Oke.
kaedahnya ada alif, oke, ada lam. Lamnya tidak dibaca. Lamnya tidak dibaca. Langsung kepada huruf ra ditambah dengan tasydid. Gitu ya. Menjadi ar-ra. Nah, ar-ra su lu. Kita lihat perbandingannya. Baitun, huruf ba adalah huruful qamariyah atau harful qamariyah. Kenapa? Karena ba-nya tidak dibaca langsung. Artinya huruf lamnya dibaca sukun. Sedangkan rasul huruf ra itu harful syamsiyah, harfus syamsiyah. Huruf lamnya tidak dibaca langsung kepada harfur ra bi ziyadati tasydid. Ya, langsung ke huruf ra dengan ada tasydidnya. Kalau kita mau mencoba huruf ba ditambah dengan tasydid, maka akan susah kita baca. Gitu ya. Maka ada litazhili fil alfad. Maka ada kemudahan untuk membaca. Maka dipisahkan mana yang syamsiyah, mana yang qamariyah. Agar kita tidak susah untuk membacanya. Misalkan baitun kita paksakan huruf ba-nya ditasydid dengan syamsiyah misalkan. Maka akan menyusahkan lidah kita. Ya, seharusnya al-baitu kita baca abbaitu, ya kan? Abbaitu itu susah sekali, huruf ba-nya ditasydid. Dan itu menyalahi kaidah. Ya. Dan rasul pun juga seperti itu. Kalau kita masukkan huruf lam yang sukun, jadi agak susah. Memang enaknya langsung al-rasulu gitu ya. Al-rasulu kayak ada yang gantung gitu di lidah kita itu. Jadi disambungkan langsung ke ar-rasulu. Ini ya. Ini sebagai prakteknya seperti ini. Contohnya untuk al-qamariyah baitun, al-baitu. Sedangkan syamsiyah rasulun ar-rasulu. Dan dari penamaannya pun itu juga termasuk sebagai contoh. Misalkan di antara huruful qamariyah adalah huruf qa. Qa, ma, run. Huruf qa di depan itu termasuk huruf qamariyah. Ketika ditambah dengan huruf al di depan, maka menjadi al qa ma ru. Ya kan? Al qa ma ru. Lamnya dibaca sukun. Sedangkan syamsun huruf shin termasuk daripada huruf syamsiyah. Maka lamnya tidak dibaca sukun, dibaca langsung melebur ke huruf shinnya, ya, menjadi ash. Shin ditasydidkan, syamsu. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi qamarun al-qamaru, syamsun asy-syamsu. Jadi nanti kalau ada kalimat-kalimat yang ada alif lamnya dan tidak ada harokatnya, maka kita harus tentukan dulu. Apakah ini hurufnya syamsiyah atau qamariyah agar bacaan kita menjadi benar. Bacaan kita menjadi benar. Baik, saya kembali kepada kitabnya. Baik. Al-huruful hijaiyah, alfabet Arab itu ada 28. Ada 28. Dan 28 ini Masya Allah dibagi menjadi dua. Separohnya huruful qamariyah, separohnya lagi huruful syamsiyah. Dibagi dua, 50% huruf qamariyah, 50%-nya lagi huruful syamsiyah. Jadi ada 14 dan 14. 14 qamariyah dan 14 syamsiyah. Semuanya ada 28. Apa saja itu? Kita tengok di sini. Huruful qamariyah ada 14. Gitu ya. Dan ini harus kita ketahui dan harus kita hafal. Ya. Yang pertama huruf alif. Aliful hamzah ya. Aliful hamzah. Alif yang ada kepala ain di atasnya. Karena nanti ada alif yang tidak ada kepala ainnya. Dan itu adalah ketika di awal kata tidak termasuk pada huruful qamariyah. Tidak termasuk pada huruful qamariyah. Karena
alif yang tidak ada hamzahnya, kepala ain yang kecil ini ya, yang tidak ada kepala ain ini, yang kecil, itu biasanya dalam fiil ataupun kata kerja ataupun isim itu merupakan huruf tambahan. Huruf tambahan. Tapi kalau ini huruf asli ya, aliful hamzah termasuk huruf al-qamariyah. Huruf al-qamariyah. Jadi kalau ada hamzah seperti ini, ketemu dengan alif lam di depannya membaca, contohnya di situ ada abun. Ada abun. Dibaca al-abu. Al-abu. Ini alif fathahnya seharusnya di hamzah ya. Al-abu. Al-abu. Ya. Abun artinya apa? Abun. Ma mana abun? Bapak. Bapak, ayah ya. Ayah. Baik. Itu yang pertama, huruf yang pertama adalah alif. Ya, alif. Al-harfu tsani, huruf yang kedua, huruf ba. Huruf ba diberikan contoh dari kata babun. Babun, pintu. Ketika ditambah dengan alif lam di depan menjadi al-babu. Al-babu, lamnya disukunkan. Jim juga demikian. Dari contoh jannatun. Jannatun artinya surga, taman. Menjadi al-jannatu. Al-jannatu. Huruf ha juga demikian. Himarun. Al-himaru. Al-himaru. Kemudian huruf kha. Khubzun. Khubzun. Apa artinya khubzun? Apa mana khubzun? Roti atau kue. Roti ya. Roti. Roti atau kue. Ya. Khubzun menjadi al-khubzu. Kemudian huruf ain. Ainun. Mata ya. Mata. Mata-mata bahasa Arabnya apa? Jasus. Iya. Kalau mata itu kan satu ya. Ainun. Mata-mata berarti kan dua mata itu. Ainun, ainun. Ya, jasus ya. Jasus. Ainun mata ya. Jadi al-ainu. Al-ainu. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain termasuk qamariyah. Ghain. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Ma mana al-ghada'u? Tanawalul ghada. Makan siang. Ya, makan siang ya. Jadi waktu siang, makan siang, menu siang hari. Al-ghada, ya, menu siang hari. Sambil ditulis ya, kalau ada yang belum tahu di antara maknanya. Kemudian huruf fa. Famun, aslinya famun. Ditambah dengan alif lam di depan menjadi al-famu. Al-famu. Lamnya disukunkan. Al-famu. Famun artinya bibir ya atau mulut. Baik. Huruf qaf. Berikutnya huruf qaf. Tadi sudah saya berikan contoh. Jadi al-qamaru. Qamarun. Al-qamaru. Al-qamaru. Kemudian huruf kaf. Jadi al-kalbun. Ya. Jadi al-kalbu. Huruf mim. Ma'un. Al-ma'u. Huruf waw. Waladun. Al-waladu. Huruf ha. Hawaun. Jadi al-hawa'u. Apa artinya hawa? Hawa. Apa mana hawa? Udara ya. Udara. Hawa itu artinya adalah udara. Al-hawa, udara. Kemudian huruf ya. Huruf ya, contohnya yadun. Al-yadu. Al-yadu semuanya. Dari 1 sampai 14 ini adalah huruful qamariyah. Tandanya adalah ketika ada alif lam, lamnya dibaca sukun. Nah ini semuanya banyak ini. Nanti ada rumusnya biar agak mudah dihafalkan ya. Nanti saya kasih ada rumusnya yang barangkali sudah tahu ini rumusnya. Baik. Al-hurufu syamsiyah. Sekarang huruf syamsiyah juga ada 14. Secara cepat ya. Huruf ta yang pertama. Huruf ta. Contohnya tajirun. Tajirun menjadi at-tajiru. At-tajiru. Nggak boleh lamnya disukunkan menjadi al-tajiru. Nggak boleh.
Langsung at-tajiru. Baik, at-tajiru artinya pedagang. Yang kedua saub, ya huruf sa. Contohnya saubun. Saubun menjadi at-saubu. At-saubu artinya pakaian. Kemudian huruf dal. Huruf dal. Contohnya dikun menjadi ad-diku. Ad-diku. Ya, ayam ya. Ayam jantan. Kemudian zal. Huruf zal. Contohnya zahabun. Zahabun. Apa mana zahabun? Zahabun emas. Emas ya. Zahabun artinya emas. Emas. Ya, menjadi az-zahabu. Az-zahabu. Minaz-zahabi. Ada ya? Az-zahabu. Kemudian huruf ra. Huruf ra. Rajulun. Orang laki-laki dewasa. Menjadi ar-rajulu. Ar-rajulu. Baik, huruf zai. Contohnya zahratun menjadi az-zahratu. Az-zahratu bitasydid 'ala zai. Ada tasydidnya pada huruf zai, lamnya tidak dibaca. Huruf sin, samakun. Samakun. Apa mana samakun? Samakun Samakun ikan. ikan ya. Samakun artinya ikan. Jadi as-samaku. Apa As-samaku ikan ya betul. Az-Zahra itu ikannya apa ya? Artinya Oh, Ustaz? az-zahratu. Ada yang tahu az-zahra? Nasi itu Ustaz. Taib. Az-zahra. Az-zahra. Amam al-baiti az-zahra. Bunga ya. Ya. Bunga ya. Zahra itu bunga. Az-zahra artinya bunga. Baik. Syukran. Baik. Huruf shin. Shin. Syamsun. Tadi sudah contohnya. Syamsun menjadi as-syamsu. Wasyamsi. Wasyamsi. Lamnya tidak dibaca. Lamnya tidak dibaca. Huruf sad. Huruf sad. Contohnya sadrun. Sadrun. Alam nashrah laka sadrak. Mana sadrun? Dada ya. Dada. Sadrun dada. As-sadru. As-sadru. Baik. Huruf dad. Huruf dad. Contohnya dhaifun. Dhaifun. Dhaifun artinya tamu. Dhaifun artinya tamu. Menjadi al-dhaifu. Al-dhaifu. Baik. Kemudian huruf ta. Huruf ta. Contohnya talibun. Jadi al-talibu. Huruf dha. Huruf dha. Zahrun. Zahrun. Menjadi al-zahru. Apa artinya zahrun? Zahrun. Ada yang tahu arti zahrun? Bu Ferial, apa artinya zahrun, Bu? Zahrun. Enggak tahu Pak Ustadz. Zahrun. Ada zahrun, ada zuhron. Ya, az-zuhru ada az-zahru. Kalau za-nya fathah berarti artinya punggung. Az-zahru ya, punggung. Anqadha zahrak. Sama ya, alladzi anqadha zahrak. Ya kan? Yang membebani di pundakmu, di punggung, di pundak ya. Kalau zuhrun waktu zuhur, kalau zatnya dhammah. Baik. Kemudian huruf lam dari kata contohnya lahmun menjadi al-lahmu. Al-lahmu. Ya, al-lahmu. Lahmun artinya daging ya. Al-lahmu. Lihat lamnya double lam dan lamnya ini karena dia syamsiyah maka lam pertama tidak dibaca, langsung ke lam yang kedua. Al-lahmu. Terakhir huruf nun. Najmun menjadi an-najmu. Najmun menjadi an-najmu. Ini kalau untuk menguasai ini harus dihafalkan hurufnya ya. Alif, ba, jim. Ini ya alif, ba gandeng kan. Kemudian jim, ha, kho juga gandeng. Ain, ghain, fa, ko, ka gandeng.
mim, waw, haya digandeng. Agak mudah tuh ya. Kemudian di syamsiah pun juga seperti itu. Ada ta, tha, gandeng ya. Dada, gandeng. Rozai, gandeng. Sin, shin juga gandeng. Sodot, tozo. Ya. Gandeng itu gampang ya. Gampang. Nah, untuk barangkali memudahkan. Kalau malah nggak susah ya. Ada istilah untuk memudahkan. Diistilahkan seperti ada singkatannya. Jadi huruf-huruf qamariyah itu disingkat ke dalam ungkapan seperti ini. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya. Fadhol bisa dibaca ya, diikuti ya. Jadi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi artinya apa? Carilah. Ibghi carilah. Hajjaka kebutuhanmu. Wa khaf dan berhati-hatilah aqimahu terhadap kegagalannya. Ini semuanya ada 15 huruf. Ada semuanya 15 huruf ya. Ada alif, ba, ya kan? Kemudian ghain, ha, ja, ka, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ini semuanya adalah huruful qamariyah. Huruful qamariyah. Baik. Sedangkan huruf syamsiyah ini panjang. Ya. Panjang. Saya bacakan tib, thumma sil rahman tafuz difdani amda su'a dhannin zur syarifan lil karami. Tib, thumma sil rahman tafuz difdani amda su'a dhannin zur syarifan lil karam. Nah, huruf syamsiahnya adalah yang warna merah ini. Yang warna merah ini ya. Huruf to, huruf ta, sod, ra, ta, qad, dal, nun, dal, sin, dod, go, zai, sin, lam. Baik. Ini nanti saya share di grup ya, biar bisa dihafalkan, belum dihafalkan. Tapi secara mudah dihafalkan karena bergandengan huruf-hurufnya ya, bergandengan huruf-hurufnya. Tadi kan bergandeng ya, ain, seperti itu. Baik. Sekarang kita coba praktekkan. Iqra'il kalimat al-atiyah, bacalah kata-kata berikut ini, al-kalimat kata-kata al-atiyah berikut ini. Mura'iyan qawaidin nutqil hurufil qamariyah wa syamsiyah. Mura'iyan dengan memperhatikan qawaid, kaidah nutqil huruf, pengucapan. Nutqun itu artinya pengucapan. Al-huruful qamariyah wa syamsiyah. Huruf-huruf qamariyah dan syamsiyah. Karena huruf syamsiyah dan qamariyah ini berkaitan dalam penulisan dan juga dalam ucapan. Penulisan dan juga dalam ucapan. Baik. Pak Budi, hampir Pak Budi. Ustaz. Nah. Tafadhol Pak Budi dibaca. Al-baitu. Baik. Ad-diku. Al-madras. Al-mudarris. Al-mudarris. Nah. Al-babu. At-talib. At-talibu. Nah. At-talibu. As-sukkaru. Ad-daftaru. Al-akhul. Ar-rasul. Al-akhu. Nah. Al-akhu. Ar-rasul. Nah. Al-wajhu. As-siddiqu. As-sadiq. As-sadiqu. Nah. Al-Quran. As-salatu. Al-Ka'bah. Ar-ra's. Al-isba'. As-sabur. As-sabun. As-sabun. Naam.
sabun ya. Al-zuhr, Az-zuhr. al-fajr, al-fajr, Al-fajr. Naam. al-zuhr, Naam. al-asr, al-maghrib, al-isya'i, al-isya'u, Al-isya. Nah, al-isya'i apa al-isya', al-isya'u? al-isya'i, Hah? al-isya'i, al-isya'u. Ustaz. Ayo. Al-isya'i apa al-isya'u? Apa al-isya'a? Al-isya'i, Al-isya'i. Kenapa al-isya'i? Kenapa alifnya alif hamzah yang dikasrohkan? lamnya. Bukan, Ada saya alif tanya yang huruf terakhir ini lam, hamzahnya, kasroh. hamzahnya. Hamzahnya u atau i? Al-isya'u. Hah? Insyaallah. Al? Al-isya, al-isya'u ya. Iya. Al-isya'u ya, karena dia masih kata dasar. Belum ada yang berubah gitu ya di sebelumnya. Misalkan nanti ada pembahasannya setelah bab ini ya. Jadi kalau belum ada kata-kata yang merubah harokat akhirnya, maka dia didomahkan. Al-isya'u, al-maghribu, ar-rasulu, ad-diku. Ya, jadi didomahkan. Baik. Barakallahu fiik. Hal tajiduna al-kalimat lam ta'rifuna ma'naha? Apakah ada kalimat yang tidak atau yang belum tahu artinya di sini? Al-isba'u, Ustaz. Al-isba'u. Al-isba'u. Mal makna Ustaz? Isba' itu adalah jari ya. Oh. Jari. Ya, jari-jari. Al-isba'u, jari. Asabi itu kan jamaknya ya. Al-isba'u. Law az-zufru. Az-zufru itu kuku. Kuku. Iya. Az-zufru. Kuku ya, zufru itu kuku. Kuku jari ini. Al-isba itu jarinya. Zufru kukunya. Oh. Ya. Apalagi? Az-zuhru ya, beda nih. Az-zuhru berarti waktu zuhur. Kalau yang tadi az-zahru. Kalau az-zahru pundak ya. Pakai za fathah. Tapi kalau az-zuhru waktu zuhur. Sebutnya dhamma berarti waktu zuhur. As-sabun. As-sabun. Sabun ya Ustaz? Sabun ya. Sabun. Ya. Sabun ya. As-sabun ya, sabun. Ya. Sabun. As-sadiqu teman ya. As-sadiqu teman. Ad-daftaru, apa artinya daftaru? Buku catatan. Ya, buku catatan ya. Daftar itu sudah jadi kata bahasa Indonesia ya, daftar. Daftar menu misalkan ya. Baik. Ya, kita lanjut. Satu materi lagi insya Allah. Baik. Maaf saya mute dulu ya. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat ya. Di sini kita akan coba mengetahui, ditambah lagi. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan dalam bentuk prakteknya. Kira-kira seperti ini nanti. Jadi buku ini dimulai dari kata dasar. Contohnya yang paling sering diberikan adalah kata baitun. Baitun ya kan? Nah, baitun itu pembahasan pertama sekali adalah kata seperti ini, kata dasar. Setelah itu menjadi
ditambah dengan alif lam di depannya, ya kan? Al-baitu. Nah, al-baitu. Seperti ini ya. Al-baitu. Nah, pada materi sekarang, ini akan ada tambahan kata lagi sebelum kata al-baitu. Jadi dikit-dikit satu kata tambah satu kata lagi ya, seperti itu. Jadi nanti akan ada tambahan satu kata lagi di depan huruf al-baitu. Yang huruf ini akan mempengaruhi harokat. Saya ulangi. Yang huruf yang akan datang ini atau huruf yang sebelum kata ini, ya, nah, saya taruhlah ilustrasikan seperti ini ya. Nah, titik-titik ini akan mempengaruhi harokat terakhir huruf ini, huruf ta, ya, huruf ta. Dan pembahasan pertama ini harokat huruf ta ini adalah kasroh. Harokat aslinya dhammah. Saya ulangi. Harokat aslinya dhammah. Dhammatain ya. Kemudian ditambah dengan alif lam di depannya. Hilanglah satu dhammah menjadi al-baitu. Oke. Kemudian mulai berubah dari tu menjadi ti. Siapa yang merubah menjadi ti? Nah, inilah yang akan kita bahas pada bab ini. Ya, pada bab ini. Ya. Baik. Aqra'u al-baitu, saya bacakan, al-baitu, itu kata dasar ya, sudah ada alif lam di depannya. Al-baitu dhammah. Kemudian di sampingnya menjadi fil baiti. Fil baiti. Oke. Fil baiti. Ditandai huruf ta-nya. Yang pertama huruf ta yang dhammah, kemudian yang kedua kasrah. Huruf ta yang kedua ini kasrah. Sama-sama ada alif lamnya. Baik. Kemudian al-masjidu menjadi fil masjidi. Dalnya pertama dhammah, kemudian menjadi kasrah. Di. Kemudian al-maktabu menjadi alal maktabi. Menjadi bi. Jadi dari bu menjadi bi. Kemudian as-sariru menjadi alas sariri. Alas sariri. Menjadi roknya kasrah. Roknya kasrah. Baik. Berarti saya sampaikan tadi bahwa al-harful ladzi yughayyiru al-harakat al-akhirah fil harf al-akhir huwa al-harf fi wa ala. Ada huruf fi dan ala di sini ya. Dua huruf ini namanya huruf fi ala. Ya, tapi hurufnya sudah terangkai, bukan cuma satu hurufnya. Fi itu kan dua huruf, ya ala itu tiga huruf. Nah, fi ini artinya apa? Al-baitu artinya sebuah rumah. Fil baiti artinya di dalam rumah. Di dalam rumah. Al-masjidu sebuah masjid. Fil masjidi di dalam masjid. Al-maktabu meja. Alal maktabi, ala artinya di atas. Alal maktabi berarti di atas meja. As-sariru ala sariri. Ya, ranjang berarti ala sariri di atas ranjang. Berarti yang merubah huruf ta yang awalnya dhammah dalam kata baitu menjadi ti itu adalah huruf fi. Huruf fi. Fil baiti. Pun juga dengan ala juga sama fungsinya untuk merubah huruf terakhir pada kata setelahnya menjadi kasrah. Ya, tugasnya adalah mengkasrahkan huruf terakhir pada kata setelahnya. Huruf fi dan ala tugasnya adalah mengkasrahkan huruf terakhir pada kata setelahnya. Jadi kata setelahnya itu kan al-bait ya. Baik.
Nah, kita lihat di sini fil baiti. Tadi kan ada kata al baitu ya, al baitu. Jadi huruf A, alif ini, ya ikhwas sekalian, huruf alif kalau dia di awal kata maka dibaca fathah. Dibaca fathah, al baitu. Kalau di depannya belum ada kata. Al baitu, al masjidu, gitu ya. Al madrasatu. Tetapi jika dia berada di tengah kata, ya, kata al baitu ada di tengah kata atau ada huruf atau kata yang mengawalinya, artinya sebelum kata baitu itu ada kata lain gitu ya. Maka alifnya ini tidak dibaca lagi. Alifnya tidak dibaca. Jadi kalau misalkan hurufnya itu adalah huruful qamariyah, maka langsung dibaca ke lamnya sukun. Kalau hurufnya adalah syamsiyah, maka langsung ke huruf aslinya, tidak perlu mampir ke huruf lam lagi. Misalkan asyamsu, di depannya ada huruf waw, berarti wasyamsu, ya kan? Lamnya tidak dibaca, alifnya juga tidak dibaca. Kenapa? Karena berada di tengah kata atau ada kata yang mendahului sebelumnya. Sama dengan ini. Awalnya al baitu ya kan, alifnya dibaca fathah, lamnya sukun. Ketemu dengan fi, alifnya tidak dibaca, menjadi fil baiti, langsung ke lam. Fil baiti. Al maktabu, alal maktabi, alifnya tidak dibaca. Jadi dia wasol ya, wasol, artinya tidak usah dibaca lagi. Al masjidu fil masjidi, as-sariru ala sariri. Ini namanya ya huruf yang mengkasrohkan huruf yang mengkasrohkan huruf terakhir pada kata setelahnya dinamakan dengan huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang mengkasrahkan. Ya, huruf yang mengkasrahkan. Di sini ada dua, fi dan ala. Fi dan ala. Baik. Contohnya di sini. Ini ya. Oke, misalkan apa contohnya? Di dalam dan di atas. Di dalam dan di atas. Ada yang tahu bahasa Arabnya tas? Tas. Tas. Ada yang tahu bahasa Arabnya tas? Enggak tahu bahasa Arabnya tas. Hakibatun. Hakibatun, iya. Hakibatun. Nah, sekarang coba di dalam tas. Bahasa Arabnya apa? Di dalam tas. Fil hakibati. Fil hakibati. Fil hakibati. Ya, jadi seperti itu ya. Awalnya hakibatun, maka kita langsung otomatis ditambah dengan alif lam ya. Ditambah dengan alif lam sendiri. Kita sendiri yang menambahkan. Di awalnya hakibatun menjadi fil hakibati. Fil hakibati. Baik, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian yang ba, ini ada namanya, ada nama orang. Ada nama orang itu adalah nama ya asli yang dipakai. Ya. Misalkan Muhammad, Ihsan, Yasir, atau perempuan atau laki-laki bisa. Atau nama benda juga bisa. Gitu ya. Itu nama. Ismun artinya ismun, ya, ismun zohir, nama yang tampak jelas, nama yang tampak jelas, ya, artinya nama dan musamanya itu ada. Muhammad ada orangnya, Yasir juga demikian, Aminatu, gitu ya. Nah, yang kedua itu ada namanya kata pengganti nama, kata pengganti nama. Misalkan gini, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kita kan seringnya jawabnya tidak diulangi lagi kata Muhammad gitu kan. Kita ganti dengan dia biasanya ya. Dia. Sama dalam bahasa Arab juga demikian.
diganti dengan kata pengganti nama. Tidak diulangi lagi namanya. Di mana Muhammad? Muhammad di dalam rumah. Tidak demikian kan? Jawabannya dia ada di dalam rumah. Di mana Muhammad? Oh, dia di dalam rumah. Kayaknya jarang saya temukan atau kayaknya nggak pernah saya temukan jawabannya diulang lagi. Muhammad ya di dalam rumah. Ya. Tapi langsung dia atau beliau ada di dalam rumah. Dalam bahasa Arab pun juga ada kata pengganti nama itu juga dipakai. Kata pengganti nama itu juga dipakai. Untuk apa? Agar jawaban itu tidak terlalu panjang, ya, biar fleksibel gitu ya. Biar singkat tapi bisa dipahami. Itulah fungsi dari kata ganti untuk mengganti orang. Nama orang ataupun nama benda juga bisa dipakai. Tapi sangat jarang biasanya. Baik. Di hadapan kita ada dua kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab namanya dhamirun. Kalau namanya jelas namanya zahirun. Nama jelas itu diistilahkan dengan isim zahir. Apa? Isim zahir. Nama yang jelas. Artinya nama yang jelas itu namanya ya terbaca dengan nama yang aslinya gitu. Muhammad, Yasir, Aminah, Alkitabu, As-Sa'atu, ya. Sedangkan nama yang diwakilkan atau digantikan dengan istilah yang lainnya, maka dinamakan dengan isim dhamir. Isim dhamir. Isim itu artinya kata, dhamir ganti. Dhamir itu tidak tampak ya, tersembunyi. Dhamir digantikan. Baik. Sini ada dua diberikan oleh penulis ya kata gantinya, yaitu untuk kata ganti ya laki-laki dan perempuan. Kata ganti dia laki-laki dan kata ganti dia perempuan. Contohnya, untuk kata ganti dia laki-laki diistilahkan dengan huwa. Apa? Huwa untuk kata ganti laki-laki. Huwa untuk kata ganti laki-laki. Dan kata ganti hiya untuk dia perempuan. Kata ganti perempuan. Contohnya di situ ada aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Aina artinya apa? Aina? Di mana? Baik, di mana ya? Aina artinya di mana? Aina Muhammadun. Saya tanya, aina Muhammadun. Jadi aina ini adalah termasuk min adawatil istifham ya. Di antara fungsi ataupun alat untuk bertanya. Alat untuk bertanya. Jadi saya ulangi, ada kemarin kita lihat ada ma hada ya. Ma itu juga untuk istifham, untuk bertanya. Hamzah juga untuk bertanya. Nah ini ada lagi aina. Artinya di mana. Di mana Muhammad? Maka cara menjawabnya adalah kata Muhammad digantikan dengan isim dhamir, yaitu kata ganti. Apa kata gantinya untuk dia laki-laki? Dia laki-laki diganti dengan huwa. Huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfah. Huwa artinya dia itu Muhammad maksudnya. Fil ghurfah. Ghurfah artinya ruangan atau kamar. Ruangan atau kamar. Sama dengan wa aina Yasir. Aina Yasir. Nama orang Yasir, laki-laki. Kita jawabnya, oh dia di al-hammam. Hammam artinya kamar mandi. Al-hammam, kamar mandi. Dia ada di kamar mandi, berarti huwa fil hammam. Huwa fil hammami. Baik, huwa fil hammami. Berikutnya, wa aina Aminatu. Dan di mana Aminah? Di mana Aminah? Aminah itu perempuan ya. Kata gantinya menggunakan hiya. Kalau laki-laki tadi menggunakan huwa, kalau perempuan menggunakan hiya. Aina Aminah? Hiya fil matbah. Dia ada matbah, artinya ada dapur ya. Ghurfah artinya kamar atau ruangan. Hammam, kamar mandi. Al-matbah, fil matbah. Ingat ya, di sini sekaligus mempraktekkan kata fi dan ala. Fil ghurfati, fil hammami, fil matbahi. Berikutnya, yang tiga tadi merupakan al-asma lil aqil. Nama-nama untuk yang berakal. Ya, nama Muhammad, Yasir, Aminah. Nama orang. Nah, kata ganti juga bisa digunakan untuk
yang non akil, yang tidak berakal, atau kata benda. Bisa untuk kitab. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Ya, boleh menggunakan huwa kalau dia mudzakkar. Ya, mudzakkar tanda yang gampangnya adalah tidak ada tak marbutoh di belakangnya kan. Al-kitabu berarti mudzakkar, menggunakan huwa berarti. Oh, buku ada di atas alal maktabi, di atas meja. Wa aina sa'atu? Ma mana sa'ah? As-sa'ah. Jam. Jam ya. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam? Jam, di mana jam? Jam itu adalah muannats atau disifati perempuan. Kenapa? Kenapa Tak sa'atu marbutoh. disifati perempuan? Oke. Ada tak marbutoh fi akhir kalimat. Ada tak marbutoh ini. Tak marbutoh ini ya. Ini. Marbutoh. Marbutoh itu adalah huruf ta ya yang tak marbutoh itu tersambung artinya ya, tersambung. Huruf ta yang ini kan kayak ada bulatan gitu ya, berbentuk bulat. Itulah maksudnya tak marbutoh. Jadi ujung garis pertama dengan ujung garis kedua itu bersambung, itu marbutoh. Beda dengan yang tak maftuhah. Tak maftuhah itu berarti yang terbuka gitu ya. Seperti al-makta ini ta, maktabi. Aina sa'ah? Aina sa'ah? Hiya 'ala sarir. Hiya 'ala sarir. Jadi yang perlu diingat adalah penggunaan kata huwa dan hiya disesuaikan dengan jenis ya kelaminnya, apakah termasuk muzakkar laki-laki atau termasuk muannats atau perempuan. Dan juga dengan penggunaan kata fi dan ala. Fil hammami, fil matbakhi, 'alal maktabi, 'alas sariri, 'alas sariri. Baik. Al-matbakh ini gambarnya ini adalah al-matbakh ya. Al-matbakh itu berarti ruangan atau dapur ya, tempat masak, tempat masak. Baik. Hal 'indakum soal? Ada pertanyaan dari sini silakan. Mafhum ya, insyaallah. Nama orang Ustaz. Hah? Nama orang Muhammadun itu kenapa dhamma tanwin sementara Aminah tidak pakai dhamma tanwin? Oh iya. Muhammadun dhammah tanwin, dhammah juga tanwin ya. Ya, dhammatain ya. Ya. Khusus nama perempuan la yunawan. Nama perempuan tidak bertanwin. Kayaknya ada pembahasannya di sini. Nah, ini ya. Di sini pembahasannya. Pak Budi ya. Ini pembahasannya di sini nih. Ini kata Muhammadun di sini, garis ini adalah laki-laki semuanya. Muhammadun, Khalidun gitu ya. Nama laki-laki bertanwin. Nama perempuan la yuqbalut tanwin. Nama perempuan tidak menerima tanwin. Soalnya ya, nama perempuan tidak menerima tanwin di akhirnya. Jadi cukup dengan dhammah saja. Dan nama orang tidak perlu ditambah dengan alif lam di depannya. Nggak perlu ditambah dengan al-Ammar, al-Sa'id, al-Ali, tidak perlu. Karena dia sudah ma'rifah dengan sendirinya. Tidak perlu ditambah dengan adawatul ma'rifah. Itu. Jadi karena memang seperti itu kaidahnya. Untuk nama perempuan, la yaqbalut tanwin. Tidak menerima tanwin di akhirnya. Jadi Aisyatu semuanya nih ya. Sofiyatu, Khadijatu, Aisyatu, Maryamu, Fatimatu, Zainabu, Aminatu, semuanya itu tanwin dhammah saja. Dhammah saja ya. Itu belum saya jelaskan karena materinya masih berjalan. Tadi karena sudah ditanya jadi langsung ke situ. Itu ya. Jadi Aminatu perempuan ya kan. Khadijatu al-kubra, Khadijatul kubra. Fatimatu Az-Zahra gitu ya. Jadi tu. Jadi dhammah saja, tidak ditanwin untuk nama perempuan. Aisyatu ya, Khadijatu. Beda dengan untuk laki-laki ditanwin Muhammadun, Yasirun gitu ya. Demikian. Ustaz, mau nanya Ustaz. Naam, Akh Yasir tafadhal. Bagaimana dengan kata sifat Ustaz?
kata ditambah sifat. alif ditambah alif lam di belakangnya. Jadi kayak al-jamil, al-kabir itu hukumnya Di alif lam di depannya ya. oh di depan apa nih? Di depannya. Ya, Gimana Ustaz? ya. Ya, kalau alif lam di depan berarti dia bisa nanti Bisa. berfungsi bisa berfungsi tetapi sebagai sifat dan mausuf ya, atau naat dan man'ut nanti. Maksudnya adalah misalkan gini. Misalkan al-kitabu jadidun, ya kan? Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Buku itu baru. Gitu ya. Jadidun itu kan baru. Nah. Dengan boleh nggak jadidunnya tambah dengan alif lam? Boleh. Boleh. Tapi secara mendasar kalau kita menggunakan mubtada dan khobar tadi, maka sifatnya tidak perlu tambah dengan alif lam. Tetapi kalau misalkan misalkan saya membeli buku baru, maka ditambah dengan alif lam sifatnya. Karena dia berada sebagai sifat dan mausuf. Contohnya gini, saya membeli buku baru. Apa bahasa Arabnya? Ana membeli apa? Membeli ashtari. Ana ashtari al-kitabu al-jadidu. Ya, gitu ya. Itu fungsi dari ya. alif lam seperti itu. Jadi kalau ya, misalkan saya membeli ashtari, langsung saja ya. Ashtari al kitaba al jadida. Nah, gini ya. Jadi beda, ini bukan lagi mubtada dan khobar karena tidak berada di awal kata, ya kan? Tidak berada di awal kata. Karena dia berada di akhir nih. Maksudnya sebagai objek, sebagai sasaran ya. Ashtari, saya membeli. Membeli apa? Buku. Bukunya yang apa? Buku yang baru. Iya kan? Membeli buku. Karena kan ada buku yang second juga. Gitu ya. Jadi membeli buku baru sebagai penguat dan sebagai sifat. Dan harokatnya harus sama, belakangnya fathah, baknya juga fathah. Nah, tetapi walau ya. Kenapa fathah, Ustaz? Hah? Kenapa bukan doma? Iya. Kenapa fathah ya? Iya, Taib. Ini maksudnya ke kaidah ini ya, kaidah nahwiyahnya ya. Jadi karena dia sebagai objek, sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul dia difathahkan. Ini. Jadi bahasa Arab itu harokatnya berapa? 4 ya. Harokat terakhirnya itu 4. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun. 4 itu. Huruf terakhir harokatnya. Nah, kita tadi ambil berapa? Yang kita sudah pelajari berapa? Dari awal. Ada dhammah, ya kan? Yang tadi ada apa? Yang ada fi, ada ala? Kasroh. Misalnya nanti ke depannya kita akan ketemu ya yang fathah dengan yang sukun. Dan fathah dan sukun. Salah satu contohnya adalah karena dia sebagai karena dia sebagai objeknya ya, sebagai objeknya. Dia fathah. Fathah. Misalkan saya membeli buku baru. Jadi fathah ini. Fathah ini tanda sebagai dia itu adalah objek sasarannya atau maf'ulnya. Kapan lagi dia fathah? Contohnya innallaha. Ya. Innallaha. Pernah dengar innallahi? Enggak pernah kan? Adanya innalillahi ya. Innallaha. Karena ada inna, salah satunya inna ini adalah membuat huruf terakhirnya ini fathah. Awalnya Allahu kan? Saya ulangi. Huruf terakhir pada dasarnya itu apa? Dhammah. Itu harokat dasarnya. Harokat dasar itu dhammah. Nanti bisa berubah menjadi fathah, bisa berubah menjadi kasrah, ya. Bisa juga berubah sukun. Bisa berubah tuh sukun. Nah, itu materi teori pada nahwu. Insyaallah nanti akan sedikit kita akan masuk ya pada materi-materi. Cukup ya insyaallah. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf ini sudah terlalu malam ya barangkali. Yang
di daerah yang mungkin yang paling jauh dari mana ini? Makassar. Oh, Makassar ini sudah hampir jam 11 ya? Nah, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Aku qali hada. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Biasa.